Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi media. Struktur organisasi ini sangat penting dalam dunia media karena memastikan bahwa setiap bagian dan organisasi berjalan dengan baik dan dapat menyampaikan informasi kepada audiens secara efisien. Adapun definisi struktur organisasi media yaitu mengacu pada pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian di dalam sebuah organisasi media yang bisa berupa surat kabar, stasiun televisi, radio, atau platform digital. Setiap elemen dalam struktur ini berfungsi untuk memastikan kelancaran produksi dan distribusi konten media yang kita konsumsi setiap hari. Yang pertama, pimpinan eksekutif. Di bagian atas struktur organisasi media, kita memiliki pimpinan eksekutif yang terdiri dari direktur utama yang bertanggung jawab atas kebijakan strategis dan keseluruhan pengelolaan organisasi. Pimpinan ini juga mengawasi setiap departemen untuk memastikan bahwa visi dan misi organisasi media tercapai. Yang kedua, departemen editorial. Departemen editorial adalah bagian yang sangat penting karena mereka yang mengelola konten yang akan disajikan ke publik. Di sini ada beberapa posisi penting. Yang pertama, pemimpin redaksi yang bertanggung jawab atas kualitas konten dan arah editorial dari seluruh media. Ada editor yang menyunting dan memastikan bahwa konten yang diterbitkan sesuai dengan standar jurnalistik dan kebijakan redaksi. Ada reporter atau jurnalis yang turun ke lapangan mengumpulkan informasi dan menulis berita atau artikel. Ada fotografer dan ilustrator yang bertanggung jawab menyediakan gambar yang mendukung artikel dan berita. Dan terakhir ada penulis konten yang menulis artikel, opini atau konten lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada departemen produksi. Untuk media berbasis video, televisi atau radio, ada departemen produksi yang memiliki peran penting dalam menghasilkan konten. Beberapa posisi di departemen ini meliputi produser yang mengelola dan mengawasi proses produksi dari perencanaan hingga eksekusi. Selanjutnya ada sutradara yang bertanggung jawab dalam mengarahkan visual dan elemen-elemen lain dalam acara atau berita. Selanjutnya ada teknisi video atau audio yang mengoperasikan peralatan produksi. Dan yang selanjutnya ada editor video yang bertugas untuk menyunting video agar siap untuk tayang. Dan yang keempat, departemen pemasaran dan distribusi. Setelah konten dibuat, penting untuk memastikan bahwa konten tersebut terdistribusi dengan baik kepada audiens. Ini adalah tugas dari departemen pemasaran dan distribusi. Yang pertama ada manajer pemasaran yang merancang strategi dan untuk mempromosikan konten, meningkatkan jangkauan audiens dan meningkatkan brand awareness. Selanjutnya ada public relation yang menjaga hubungan baik dengan publik dan media serta menangani citra organisasi di mata audiens. Selanjutnya ada distribusi konten yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan konten melalui berbagai platform seperti website, aplikasi, dan televisi. Dan selanjutnya departemen keuangan dan administrasi. Setiap organisasi media memerlukan pengolahan keuangan yang baik. Di sini ada beberapa posisi penting. Yang pertama, manajer keuangan yang bertanggung jawab atas pengolahan anggaran, pengawasan keluaran, dan arus kas. Selanjutnya ada akuntan yang menyusun laporan keuangan dan mengelola pembukuan. Selanjutnya ada HRD, Human Resource Department, yang menangani masalah sumber daya manusia mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga pengembangan karir karyawan. Selanjutnya yang keenam, Departemen Teknologi dan IT. Di era digital ini, teknologi menjadi sangat penting dalam operasional di media. Departemen Teknologi dan IT memiliki tugas untuk menjaga agar sistem dan platform media berjalan dengan lancar. Manajer IT yang bertanggung jawab atas pengolahan infrastruktur teknologi dan perangkat keras software. Ada developer atau webmaster yang mengembangkan dan memelihara situs web atau aplikasi mobile untuk distribusi konten. Selanjutnya ada keamanan cyber yang melindungi data dan informasi agar tetap aman dan dari ancaman dunia maya. Selanjutnya departemen hukum
tidak kalah penting dalam bagian hukum yang memastikan bahwa media mematuhi regulasi yang berlaku, setia hak cipta, kebebasan pers, dan perlindungan data pribadi, yang dimana pengacara media yang memberikan nasihat hukum terkait masalah hak cipta, konten yang bisa melanggar hukum atau isu terkait privasi. Ada compliance officer yang memastikan bahwa seluruh kegiatan media berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah Departemen Riset dan Pengembangan. Agar tetap relevan dan dapat bersaing, media perlu memerlukan riset dan pengembangan. Di departemen ini tugasnya meliputi analisis pasar yang mempelajari perilaku audiens dan tren pasar untuk menentukan strategi konten. Selanjutnya ada pengembangan konten yang menciptakan ide-ide baru dan inovatif untuk menarik perhatian audiens. Dari keseluruhan, struktur organisasi media dapat bervariasi tergantung pada jenis media yang dikelola. Apakah itu media cetak, digital, siaran, namun tujuan utama dan setiap struktur adalah untuk memastikan bahwa konten yang dihasilkan berkualitas, dapat menjangkau audiens yang tepat, dan memberikan dampak yang maksimal. Sekian penjelasan mengenai struktur organisasi media. Semoga informasi ini membantu kalian untuk lebih memahami bagaimana sebuah organisasi media berfungsi dan bagaimana berbagai bagian di dalamnya saling bekerja sama untuk menghasilkan konten yang informatif dan menarik. Terima kasih.